meskipun gua nggak ada perasaan, nggak ada rasa untuk ngelakuin itu sama dia, tapi demi uang, demi keluarga gua harus mau ngelakuin itu. Dan singkat ceritanya, gue dijadiin arisan. Gue dijadiin arisan sama Tante Mira. Bisa gue kenapa suka sama dia? Gue sampai kayak gitu. Wangi bang, wangi. Beda banget gitu. Meskipun dia udah berumur, tapi wangi anjir. Disemprot parfum. Wangi. Beda kalau orang-orang mungkin bau menyan kali ya, gue nggak tahu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ale Jejak Backpacker. Dalam segmen Cuble Curhat Dong Bang Ale, di hadapan saya telah hadir seorang narasumber yang katanya narasumber kita ini pernah menjadi simpan tente. Weh, tente nih onti ya. Kalau bahasa Inggrisnya onti nakal, onti dan Onti yang begitu. Langsung aja kita sapa narasumbernya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang Ari. Iya, Bang Ari. Bang Ari. Bang Ari berarti dulu zaman masih muda ya. Di usia itu sekitar 23, 22, 23. Oh, waktu masih kinyis-kinyis lah kalau di beronong-beronongnya lah. Iya, tante-tante, tentong. Oke, langsung aja mungkin Bang Ari udah siap buat cerita? Oke, siap. Siap ya. Oke, silakan Bang Ari. Oke, Bang Ale, perkenalkan saya Ari. Saya anak pertama dari 4 bersaudara. Sebenarnya sih saya anak kedua, jatuhnya anak kedua dari 5 bersaudara. Tapi berhubung kakak saya sudah meninggal, jadi saya anak pertama dari 4 bersaudara. Bisa dibilang saya terlahir dari keluarga yang memang sederhana dan juga bisa dibilang kurang berkecukupan ya Bang Ale ya. Untuk makan pun juga agak-agak sulit. Terus saya lahir juga dari orang tua saya itu sudah bercerai. Orang tua saya bercerai dan bisa dibilang saya lahir dari keluarga ataupun orang tua broken home. Pada waktu itu saya usia pas perceraian ibu saya sama bapak saya itu saya di usia 17-18 kalau nggak salah. Ya, 17-18. Saya coba-coba cari kerja, udah kemana-mana. Dan endingnya tuh pernah diterima kerja, tapi sistemnya kan kontrak ya Bang Ale ya. Sistemnya kontrak. Jadi, apa ya, bisa dibilang kurang lah. Dan ibu saya posisinya seorang pembantu rumah tangga yang kerjanya hanya cuci, gosok aja. Dan kita tinggal di sebuah kontrakan. Setelah perceraian orang tua saya sudah cari kerja kemana-mana juga tuh nggak dapat ya kan, karena sistemnya kontrak tadi. Alhasil ibu saya juga ngebantu pekerjaan untuk mencukupi semua kebutuhan adik saya juga masih pada kecil-kecil. Masih sekolah. Dan singkat cerita saya cari-cari kerjaan nggak dapat. Saya punya rekan teman-teman sekolah lah, zaman sekolah SMA ya, bisa dibilang sebutlah namanya, saya sebut namanya nggak sih? Ya sebutlah namanya si Dika. Saya ngelihat dari sosmednya Dika tuh kelihatan duitnya banyak banget gitu ya. Dia sering liburan, sering healing kemana-mana, jalan kemana-mana juga, kayaknya kerjanya enak gitu. Bahkan sesekali dia sering upload uang banyak banget gitu. Nah saya juga mikir, ini orang kerjanya apa sih gitu. Dan dia itu stay-nya di Jakarta Bang Le. Akhirnya saya coba beraniin diri untuk chat dia ataupun komunikasi sama dia, hubungin dia. Saya minta pekerjaan. Pas saya minta kerjaan, dia bilang, lu yakin mau gawe? Katanya gitu, lu yakin mau kerja? Ya, gue yakin mau kerja. Karena nggak enak juga sama orang tua saya yang memang usianya sudah cukup lumayan tua, tapi dia masih harus kerja, cuci, nyetrika gitu kan. Saya nggak tega juga harus biayain
adik saya, terus biaya kontrakan juga. Jadi bisa dibilang saya malu aja sih sebagai anak yang memang nggak punya tanggung jawab. Alhasil saya kontak teman saya si Dika itu dan dibilang kalau memang lu mau kerja, lu yakin dengan niat lu datanglah ke Jakarta. Dan di situ saya cuma pegang uang bisa dibilang minim banget ya. Saya nekat. Awalnya memang nggak disetujui sama orang tua saya, sama ibu saya nggak diizinin. Kenapa harus cari-cari kerja di Jakarta? Tapi niat saya udah bulat banget pengen ngebantu orang tua, keuangan orang tua. Apalagi di situ adik-adik saya itu masih pada kecil-kecil banget, masih pada sekolah. Ya singkat ceritanya saya tiba di Jakarta, saya tinggal di kosannya dia, kosannya si Dika itu. Tetapi si Dikanya itu selalu sibuk aja, sibuk gitu. Jadi saya beberapa hari di kosannya belum ketemu, belum ngobrol langsung gitu. Kerjaan apa sih ini orang gitu. Dan saya bakal kerja apa. Saya nggak ada bayangan. Saya pikir paling saya kerjanya paling di ya jaga toko lah atau apalah gitu kan. Apapun saya kerjaannya saya jalanin gitu. Singkat cerita ada suatu momen yang memang bisa ngobrol berdua. Oke. Ada momen ngobrol berdua. Gimana nih kerjaan gua? Gue butuh kerjaan. Gue datang ke sini jauh-jauh pengen kerja, pengen gawe. Lu yakin pengen gawe? Iya, gawenya apa sih? Kata aku gitu kan. Terus gue nanya ke dia jawabnya malah gini, kerjanya sih gampang. Cuma nemenin makan, terus juga lu bisa dapat duit. Cuan lah pokoknya. Oh, ya udahlah. Lu yakin gak dengan kerjaan ini? Ya udah. Tapi dia nggak bilang Bang Ale. Dia nggak bilang kalau saya tuh harus nih tinte-tinte itu, ya kan? Saya harus bilang tante-tante apa tinte-tinte nih? Aunty-aunty. Aunty-aunty, Aunty-aunty oke. gemes. Ya akhirnya ya udah kalau memang lu yakin lu mantep mau kerja, lu siap-siap. Lu mandi, dandan yang rapi, yang kece. Ntar gua kenalin sama orang yang memang bisa buat lu dapat duit banyak. Gitu. Ya udah, akhirnya kita jalan keluar. Setelah kita keluar makan, nggak lama, selang beberapa menit ya, 20 menitan lah kurang lebih, datanglah seorang aunty-aunty itu. Aunty-aunty datang, saya juga nggak tahu ya. Ternyata si Dika ini dia adalah bisa dibilang apa ya, ya atau gak sih, saya nggak paham lah. Sama lah. Pokoknya kayak gitulah. Dia bilang begini, oh ini Dik anaknya gitu kan. Jadi pertama kenalan dulu nih, datang pertama kenalan gitu kan. Ya sebutlah namanya Mira. Kenalan, Onti udah Mira. kenalan ya, Onti Mira. Kenalan, udah gitu, oh ini Dik katanya, anaknya. Iya katanya gitu kan. Terus dia bilang, boleh juga gitu. Udah gitu, udah dia duduk, ngobrol, makan-makan. Nggak lama si Dika itu dapat telepon. Dapat telepon, nggak tahu dari siapa. Sorry ya gue cabut. Kayak gitu. Loh, lu mau kemana? Kok lu ninggalin gue? Kata gue gitu. Terus dia bilang, udah lu hepan aja di sini. Kata gitu. Ya udah, ditinggalin lah. Gue ini berdua sama si Onti Mira. Onti Mira ini bang. Mira Hayati. Sama Onti Mira. Gue diajak ngobrol sama dia. Ngobrol-ngobrol sambil makan-makan segala macem. Tapi tangannya udah mulai-mulai gini bang. Udah mulai-mulai kilan lah gitu kan. Kita cari tempat yuk. Kayak gitu. Kita jalan. Kemana? Bilang gitu kan. Terus dia bilang, udahlah kita cari tempat yang memang bisa buat kita ngobrol. Kita ngobrol enak, dari hati ke hati. Ya gue nggak mikir gimana ya bang ya. Ya udahlah gue ngikut aja dah gitu. Tahu-taunya gue diajak ke sebuah di Jakarta bang. Di sini gue juga nggak tahu nih apa rencananya si Aunty Mira ini sama gue. Nggak lama, ya tetaplah dia gua dari belakang, terus diin gua, udah gitu tangannya tetap masih aja main, gitu kan ke gua. Kamu katanya si Dika lagi perlu uang. Iya, ya udah saya udah bayar mahal sama Dika buat kamu. Gue mikir panjang dong, maksudnya apa nih? Kok gue dibayar mahal buat kayak gini maksudnya gitu. Ya udah, singkat cerita, ya kamu tahulah maksud saya apa. Saya akan kasih uang ke kamu, berapa yang kamu minta, saya kasih.
asalkan kamu bisa nemenin saya, gitu bang. Ya gue nggak mikir gimana ya bang. Pada waktu itu yang gue pikirin cuman nyokap gue, cuman adik-adik gue, bayar kontrakan, kebutuhan keluarga gue yang memang bisa dibilang jauh lah dari kata yang memang kita berkecukupan. Akhirnya dengan singkat ceritanya, gue mau lah itu. Meskipun gue nggak ada perasaan, nggak ada rasa untuk ngelakuin itu sama dia, tapi demi uang, demi keluarga gue harus mau ngelakuin itu. Ya udah, mulailah sama dia diperhatiin juga. Sama dia, akhirnya kita main. Dan itu pun juga nggak cuman sekali kita ngelakuin kayak gitu. Berkali-kali dia ngelakuin kayak gitu sama gue. Dan awalnya gue berpikir, gila ya gue jauh-jauh datang ke Jakarta cuma buat kayak begini. Awalnya gue agak takut sih bang. Tapi kelama-kelamaan kok enak gitu. Enaknya karena gue dapet duit, ya kan? Dapat duit, gue juga bisa nikmatin, bisa menyalurkan hasil gue juga gitu. Jadi yang selama ini gue cuma ngelihat dari film-film, gue bisa ngelakuin langsung. Oh ternyata seperti ini ya gitu. Dan gue nggak nyangka juga bisa ngelakuin itu sama si Aunty Mira ini. Nah setelah gue ngelakuin sama dia itu, bisa dibilang nggak cukup sekali ya bang. Dan dia itu brutal banget sih menurut gue. Brutal itu seperti apa? Brutal banget, maksudnya brutalnya tuh dia tuh kayak punya gue ini dia sama dia. Dan gue paling lebih aktif sih. ya, karena kan bisa ya. dibilang gue ini yang nggak paham bang akan hal itu. Gue masih awam lah, masih polos, baru, nah ceritanya. masih polos lah, masih awam gitu. Dan jujur di saat pertama kali gue digituin, gue agak-agak takut juga sih gitu ya. Tapi kok lama-lama enak. Jujur aja gue lama-lama enak. Gue nikmatin dan gue ngerasain tuh semuanya enak. Dan yang gue pikirin cuman otak gue ini cuman duit. Gimana caranya gue bisa ngebantu keuangan keluarga gue, adik gue, biar bisa sekolah tinggi, dan orang tua gue bisa makan, kontrakan bisa gue bayar gitu. Udah itu aja sih. Yang gue pikirin, gue gak mikirin yang kayak gimana-gimana. Kan dosa pun gue gak pikirin. Gue hanya ingin berbakti sama orang tua gue meskipun dengan cara yang salah bang. Nah setelah itu, singkat ceritanya, gue diajak ke perkumpulan teman-temannya. Ibu-ibu sosialita lah, aunty sosialita. Nah dari pertama kali gue datang, si Tante Mira ini ternyata sudah cerita banyak tentang gue ke teman-temannya. Cerita banyak ke teman-temannya bahwasanya gue beginilah, begitulah, gini-gini. Nah bikin penasaran, jadi teman-temannya jadi penasaran. Dan singkat ceritanya, gue dijadiin arisan. Gue dijadiin arisan sama Tante Mira. Bisa dibilang kalau zaman-zaman dulu tuh bisa dibilang, iya. Ya, kayak ada film bioskop. Iya. Tapi zaman-zaman gue sama Tante Mira tuh, ya gue bisa dibeliin apapun yang gue minta dibeliin. Baik itu handphone, baju, sepatu, segala macem lah. Keuangan gue bisa terkecukupi lah. Gitu, gue bisa ngirim ke keluarga gue juga di kampung. Singkat ceritanya yang itu, itu ada 10 member. Dan itu berjalan selama 5 bulan. Sekali kocok itu keluar 2 nama bang. Jadi dari keluar 2 nama itu, gue mau nggak mau, siap nggak siap dari mereka. Gue harus mereka. Jadi modelnya kayak threesome, you know lah kayak gimana, ya kan? Jadi sekali kocok keluar, sosialita itu waktu zaman itu di kisaran 3 jutaan lah, 3 jutaan. Jadi dalam 1 orang gue dapet 3 juta, berarti kalau 2 orang akumulasi 6 juta dong. Gue bilang, gila gue bilang, ternyata gampang juga gitu. Dan gue itu, seperti yang tadi gue bilang, gue awalnya agak-agak takut, awalnya agak-agak ragu. Tapi semakin kesini karena gue ngelihat duit banyak gitu kan, terus gue juga nikmatin, ya kan, jadi gue ngerasa, enak juga ternyata cari duit tuh gampang kayak begini gitu ya. Cuma modal bisa dibilang carian kental doang kan bang, gitu. Ya udah, dari setiap bulannya itu gue
si aunty-aunty itu, teman-temannya Tante Mira itu. Jadi setiap kocokan itu keluar 2 orang, 2 nama, ya udah, gue langsung bikin jadwal malamnya, gue langsung dibawa, kayak gitu, dibawa. Dan pertama kali dan seumur hidup gue baru itu gue ngerasain yang namanya tambang, karena gue nggak pernah ngelakuin itu. Di saat gue terima sama si aunty-aunty cantik-cantik ini, ya udah, mungkin salah satu, kalau si Tante Mira kan memang joken ya, dia memang seorang janda. Tapi kalau teman-temannya ini ada yang punya suami gitu. Nah terus ya gitulah, di saat gue lagi cipokan, gue cuman sama si temennya ini, yang satu udah ngikutin gue, udah ngikutin gue, ya bisa dibilang kalau yang namanya, gue jujur ya bang, kelemahan gue itu kalau didispin gue udah nggak karuan gue. Gue udah nggak karuan. Gue bisa dibilang jadi kayak gue jatuhnya kalau misalkan gue mau begitu, gue harus dispin dulu. Spin dulu, baru gue maks dan gue naik. Gitu. Ya, jadi setiap bulannya itu gue berjalan, berjalannya itu sebulan itu ya 2 orang. Kayak gitu bang. Selama 5 bulan tuh gue berjalan. Setelah 6 bulan gue berjalan, ya udah, gue bisa ngumpulin uang gitu dengan hasil, bisa dibilang gue jual kali ya bang ya. Ya udah, gue ngumpulin uang dari hasil itu semua, dan gue bersyukurnya, ada bersyukur juga meskipun itu dari hasil yang memang salah ya bang ya. Gue bisa bawa pulang ke kampung buat adik gue sekolah gitu, karena dulunya yang adik gue, maaf kata ya, yang sepatunya itu bisa dibilang udah sobek-sobek bang, terus juga sering dilecehkan teman-temannya, dan bayaran juga sering telat. Jadi semenjak gue kerja di Jakarta, gue bertekad nggak boleh ada yang ngerendahin keluarga gue, termasuk menghina adik gue gitu bang. Jadi di saat ada keluaran sepatu baru, gue beliin tuh buat adik gue, beliin sepatu baru, gue beliin baju-baju yang memang ya bisa dibilang branded lah bang, kayak gitu. Nyokap gue juga beliin emas gitu kan, biar nggak direndahin sama orang-orang lah gitu. Karena gue paling nggak suka kalau memang keluarga gue udah direndahin. Nggak apa-apa, gue di sini kerja kayak begini, yang penting keluarga gue bahagia. Dan situ keluarga gue sempat nyuruh pulang. Cuman kan gue mikir, gue masih terikat kontrak nih, belum selesai nih 5 bulan yang arisan itu gitu. Setelah gue jalan 5 bulan udah selesai, ya udah gue jalanin sama si Tante Mira itu, gue masih tetap berhubungan. Hubungan gue sama si Tante Mira, dan bahkan kita tuh udah kayak apa ya, gue bisa dibilang dia kali ya gitu. Tapi si Tante Mira ini nggak mau tinggal bareng sama gue gitu, maksudnya gue dibawa ke rumahnya dia nggak mau gitu. Gitu. Jadi setiap itu gue masih tinggal di tempatnya si Dika, teman gue. Jadi di sana, tapi tempatnya si Dika itu lingkupnya itu hanya khusus laki-laki, perempuan dilarang masuk gitu. Jadi kalau mau gue ketemuan sama si Tante Mira ini, gue harus keluar gitu. Dan bisa dibilang selalu gue tuh ngelakuin itu sama Tante Mira gitu. Nah setelah gue ngelakuin kayak begitu sama si Tante Mira ini, mungkin dia agak-agak susah kali ya, kayaknya kamu kalau kayak gini saya sulit. Pernah juga di saat kondisi dia lagi kepengen, dia nggak bisa ke rumah gitu. Jadi dia lagi kepengen, dia nggak bisa ke tempat gua atau ketemu gua gitu. Akhirnya gua tuh disewain apartemen. Gue disewain apartemen. Jadi dia itu sesekali suka datang. Terus gue bilang sama dia, kenapa sih Tante nggak tinggal di sini aja, temenin aku di sini. Aku tuh masih punya anak-anak, dan aku nggak mungkin harus tinggal di sini, stay di sini. Paling aku cuma bisa kayak, misalkan dia datang nih siang, sore dia pulang, atau paling malam jam 8. Jadi dia menyembunyikan semuanya itu dari anak-anaknya. Ya udah, akhirnya dulunya itu sebelum gue disewain apartemen,
gue naik angkutan umum bang. Gue belum ada kendaraan, namanya juga orang dari kampung kan ya. Terus gue sempet dibeliin motor juga sama dia. Dibeliin motor sama si Tante Mira itu untuk biar lebih gampang gue ketemuin dia. Setelah gue dibeliin motor, jalan suka macet apa segala macem gitu kan. Akhirnya gue disewain apartemen itu tadi. Gue disewain apartemen, salah satu apartemen di Jakarta. Gue sebut nggak sih namanya? Di daerah mana? Daerahnya aja. Kalibata. Oh, oke. Ya, di Kalibata gue disewain apartemen. Gue nggak perlu sebut ininya ya. Nggak usah. Nggak usah. Udah pasti pada tahu ya. Oke, Ya. pastinya. Itu pasti terkenal banget bang. Yang namanya di Kalibata itu bisa dibilang banyak kayak gitu, ya kan, termasuk gua. Nah dari situ dia tuh jalan sama gua kemanapun, jalan bareng-bareng gitu. Ya gua bisa dibilang apapun yang gue minta pasti dikasih. Kayak adik gue perlu ini, kayak perlu laptop atau apapun gitu, pasti gue minta dikasih, kayak gitu. Nah singkat cerita, gue setelah arisan selesai ya, setelah arisan yang selama 5 bulan itu selesai, gue harus setiap bulannya gue dua orang gitu sampai 5 bulan itu dulu gue ngedapetin kan 6 juta. Jadi kalau ada salah satu aunty yang memang ngerasa gue dilebihin bang, Oh, kasih tips. dikasih tips lebih gitu, dikasih tips lebih, dan itu gue tabung gitu. Nah setelah itu singkat ceritanya gue diajak jalan lah karena gue pengen banget waktu itu beli sepatu. Si Tante Mira juga pengen beli sesuatu, diajaklah gue jalan ke mall. Setelah gue diajak jalan ke mall, gue jalan keliling-keliling mall gitu ya, udah beli sesuatu gitu. Ketemulah sama temennya dia. Sebutlah namanya tuh Lydia ya. Tapi bang anjir, itu bajunya bang. Bisa dibilang dia wanita itu berumur. Tapi bajunya Yahud. Bajunya cakep, bening, bersih, putih, mulus. Dan jujur aja ya bang ya, untuk ukuran payungnya nih, ukuran payungnya lumayan bang. Bisa dibilang, wah mantap nih gue bilang kayak gitu. Hah? 38. Kayaknya lebih kali ya. Iya, jadi gue ngeliat untuk ukuran, pokoknya bodinya benar-benar Yahud banget bang. Jadi untuk ukuran seorang aunty ataupun ibu-ibu dengan yang segitu, aduhainya, kulitnya mulus, putih bersih. Wah, gue bikin gimana sih bang? Gue langsung ya kan? Dikenalin gue sama dia, ya udah, gue dikenalin segala macem. Singkat ceritanya, udah gue ngobrol-ngobrol, hilang, terus kontak. Terus pas di sebuah acara, gue ketemu lagi bang, ketemu lagi sama si Aunty Lydia itu. Ketemu di si Aunty Lydia. Gue sebenarnya dari awal kali ketemu sama si Aunty Lydia ini udah ada feel bang, karena dengan ukuran bodinya yang bagus gitu kan. Terus itunya bang, payungnya bang, mantap dah pokoknya. Gue ngelihat sampai ngecas, gue kalau ini gue sampai ngecas gitu. Oke. Ya setelah itu gue ketemu lagi di salah satu acara gue nggak sengaja bang, gue nggak sengaja ketemu sama dia pas di saat gue lagi kamar mandi itu ke room karaoke bang. Di room karaoke acara party gitu. Pas gue lagi di toilet, dia ke toilet juga. Dia dulu ke toilet. Gue nggak tahu kalau di dalam tuh ada dia. Gue masuk. Akhirnya nggak lama gue tatap-tatapan sama dia. Setelah gue tatap-tatapan sama dia tuh, alhasil mungkin karena dia juga ternyata enggak di toilet. Di toilet. Ternyata bang, dia itu punya perasaan juga sama gue. Dia juga punya perasaan yang sama seperti gue. Nah dari situ gue cium lah, bla bla segala macem. Ini gue tukeran nomor WhatsApp. Itu udah ketemu yang kedua kalinya ya. Gue tukeran nomor WhatsApp. Setelah gue tukar nomor WhatsApp, ya udah, gue masih tinggal di apart. Dan waktu itu gue juga bilang sama si Aunty Mira ini kalau gue komunikasi sama Aunty Lydia. Gue ngomong-ngomong cerita ke dia, oh ya udah nggak apa-apa kayak gitu. Akhirnya singkat cerita, gue diajak ketemuan lagi sama si Aunty Lydia.
setelah gue diajak ketemuan sama Aunty Lydia itu, ya jujur, gue bilang dengan dia yang kalau bisa dibilang tuh kalau ininya gitu bang, enak. Ada bunyinya. Pokoknya jujur lah, gue main dia. Setelah main sama dia, itu tuh yang tadi gue bilang, gue di bed. Jadi salah satu gue main udah bukan sekali 2 kali sama dia tuh, itu berkali-kali bang. Dan pantatnya dia luar biasa, beda dengan Tante Mira. Mungkin karena gue pakai perasaan kali ya, kalau sama si Aunty Lydia ini. Jadi mau dengan gaya apapun, yahut aja buat gue, enak aja udah. Tapi gue juga udah dikasih duit juga sama si Aunty Lydia itu, gitu. Jadi gue tuh dapat duit dari si Aunty Mira, dan gue ditinggalin di apartemen, dikasih fasilitas, motor segala macem. Gue juga dikasih duit juga sama dia. Tetapi gue punya perasaan, gitu. Gue punya perasaan kayak, kok gue nyaman ya sama dia. Beda gitu dari teman-temannya yang sebelumnya itu yang gue dijadiin aris itu bang. Itu beda banget. Akhirnya mungkin dia itu kayak nggak mau lepas dari gue juga nggak bisa. Jadi gue setiap gue chat-chatan sama dia ataupun gue sering video callan. Gue sering video callan di saat Tante Mira nggak ada, gue sering video call. Jadi kayak PCS lah, PCS. Dia nunjukin ininya, ya udah gue sambil gitu-gitu. Dia tuh punya salah satu cafe ataupun coffee shop di Jakarta bang. Jadi untuk alibinya dia supaya lebih mudah gue ketemu sama gue gitu kan, dia ketemu sama gue diperkerjakan lah sama dia untuk mengelola usahanya gitu bang. Gue disuruh ngelola usahanya, ya udahlah, gue bilang sama si Tante Mira. Awalnya Tante Mira nggak ngizinin gue. Awalnya dia nggak ngizinin gue karena kenapa sih kamu harus kerja? Emang uang dari saya kurang? Kalau memang kurang, saya tambahin. Nggak gitu juga. Saya boring aja. Kalau misalkan saya harus setiap hari di apart, diem. Ya kamu kan bisa main ke mall. Uang dari saya kan ada. Tapi kan tetep lah gitu. Gue pokoknya cari cara gimana pun supaya gue bisa ketemu nih sama si Aunty Lydia ini. Akhirnya singkat cerita gue diizinin. Gue kerja di tempatnya si Aunty Lydia itu. Jadi kita tuh kadang suka curi-curi waktu bang. Kalau di saat ada kesempatan ya kita setelah ntar kadang pas lagi udah tutup nih bang, ya namanya gue zaman-zamannya masih muda ya bang ya, pas waktu itu juga lagi naik-naiknya kan, dengan anjir bang, itu bukan cuman tempatnya doang yang gede, ini itu bagus banget bang, sumpah. Apomnya juga gede. Bagus banget bang, dan gue tuh paling suka di SP, dan dia paling suka di Jil, dan gue kenapa suka sama dia, gue sampai kayak gitu, wangi bang, wangi, beda banget gitu, meskipun dia udah berumur, tapi wangi anjir, disemprot parfum. Wangi, beda kalau orang-orang mungkin bau menyan kali ya, gue nggak tahu deh. Tapi asli bang, itu dia wangi bang, wangi banget, pokoknya seluruh tubuhnya tuh wangi. Jadi gue tuh kalau misalkan main sama dia, kalau cuma doang tuh gue tanggung sama dia. Tapi lihat di sini bang, gue jamin sampai ke M-nya tuh gue jamin gitu bang. Pokoknya dia tuh udah nggak karuan lah. Akhirnya bisa dibilang gue sama dia jadi kayak orang yang hyper bang. Jadi di saat hampir sehari tuh setiap usahanya tutup, kita pasti ngelakuin. Kan namanya coffee shop itu kan sepi ya, ada juga yang di outdoor tuh bang, di belakang tuh sepi itu tempatnya, kita pernah main di situ. Kita pernah main, jadi kita selalu mencari sensasi baru yang memang notabene yang penting jangan monoton gitu-gitu aja. Terus kita nyewa tempat gitu kan, staycation di mana gitu kan, tapi dia tuh nggak pernah mau nginep karena memang notabene dia punya suami, itu dia di Betap, dan bahkan pernah bang, pas di saat malam-malam itu suaminya lagi dinas keluar kota, dia bisa nginep di situ. Itu nggak ada pikiran gimana ya, konyolnya gua apa gimana gitu kan, gua main di atas balkon. Ya lah bang, enak banget bang, sumpah dah.
Itu diterangin dengan bulan-bulan purnama yang enak banget bang, mantep bang, sumpah dah. Asli gue main tuh ditambah dengan aroma dia tuh yang super wangi banget bang. Gue tuh suka, jujur ya, gue suka wanita tuh yang wangi. Kalau udah, apalagi dia punya minyak wangi yang bikin gue tuh jadi di saat gue, aduh anjir, langsung naik gue. Biar kasarnya baru nyium minyak wanginya aja punya teng-tengan bang. Jujur. Udah nyundul-nyundul. Udah bukan nyundul-nyundul lagi, udah kali ya bang, udah kali. Jadi apa ya? Dia punya parfum yang memang bikin gue tuh jadi tambah bang. Jadi gue ngerasa pas waktu itu udah the best dah dia mah. Terus dia juga punya usaha di luar kota bang, sama coffee shop juga. Jadi suaminya tahu kalau gue tuh kerja di situ. Pada suatu ketika gue itu ada suaminya tuh nggak tahu kenapa tiba-tiba dia nongkrongin mulu tuh. Nongkrongin mulu si Lydia tuh di situ. Ya kan, dia kan gue cemburu bang. Padahal dia itu haknya dong. Ibarat kasarnya dia suaminya, lebih berhak. Tapi gue kesel bang. Gue kesel, harusnya gue yang begitu. Gue kayak gue nggak terima, nggak terima lu digituin sama laki lu sendiri, gue nggak terima gitu. Akhirnya dia sering banget tuh jalan sama lakinya, gue sampai dicuekin. Ya udah, gue jadi kayak kelabakan sendiri bang. Bingung sendiri gue harus kayak gimana. Gue ngomong, kalau gue tuh cemburu sebenarnya. Tenang aja, kamu gak usah cemburu kok. Yang pasti, aku juga pasti bakal ada waktu buat kamu. Nah, setelah gue ada main sama dia di coffee shop, di hotel, segala macem ya. Terus kita tuh suruh untuk survei usahanya yang di luar kota. Itu tuh parah banget sih bang. Menurut gue parah banget. Di saat berangkat kita ke sana, kita mobil. Dan lu tau nggak bang, gue berhenti di rest area. Di rest area saking gue pengennya, gue udah lama nggak ngeliat itu sama dia bang. Gue kangen dengan aroma dia itu yang super wangi. Apalagi memnya dia itu kan yang, Yahut bang, pokoknya dah. Enak pokoknya dah, gue ngerasa dibanding temen-temennya yang lain, dia tuh lebih Yahut sih menurut gue. Ya kan setiap orang beda-beda kan. Mungkin orang melihatnya sih ini biasa aja, tapi menurut gue dia Yahut. Ciamik lah pokoknya, ciamik madah. Ya akhirnya gue sampai di rest area bang. Gue nggak mikir tuh orang lalu lalang rame segala macam, dan untungnya kacanya itu yang dari luar tuh nggak kelihatan, tapi dari dalam keluar kelihatan gitu bang. Apa sih namanya kaca? Apa sih? Kalau dari luar itu nggak kelihatan ke dalam mobil, tapi kalau dari one way, kaca one way. Ya udah, gue ngelakuin itu di situ. Bahkan pernah juga kita ngelakuin di pinggir tol bang. Pinggir tol kan, kalau pinggir tol tuh ada jalan yang memang ada buat yang salah buat pemberhentian yang buat kalau orang darurat. Darurat. Nah, gue sempat juga di situ. Jadi saking seringnya si suaminya ke coffee shopnya itu, gue nggak ada celah dong bang untuk ibarat kasarnya mesra-mesraan sama dia, gue nggak ada celah. Alhasil gue ngelakuin dengan pura-pura ada kerjaan keluar kota kayak gitu. Gue juga bilang sama si Tante Mira juga kayak gitu. Akhirnya singkat ceritanya itu, gue cecetan, gue sayang-sayangan sama si Tante Lydia itu. Gue nggak bang, gue nggak tahu kalau handphone gue tuh nggak kunci. Dibaca lah sama si Tante Mira itu. Dibaca, ngamuk dia bang. Ngamuk. Akhirnya gue meyakinkan dia. Enggak kok, itu cuman ini doang, cuma candaan doang segala macam. Nah dia tuh sebenarnya kayak antara percaya nggak percaya sama gue tuh. Akhirnya entah kecerobohan gue apa gimana, dia ngikutin gue bang. Ngikutin gue ketemu. Pas ketemuan gue sama si Aunty Lydia itu. Pas ketemuan sama Aunty Lydia, abis lah bang. Gue ketahuan. Mana gue belum keluar lagi waktu itu. Nyesek banget kan, ibaratnya lagi kentang-kentang itu. Oh, ketahuan pas lagi main. Justru pas lagi main, gue lagi sama si Lydia itu, Aunty Lydia. Pas lagi kentang-kentangnya, lagi nyaman-nyamannya, lagi enak-enaknya, ibarat kasarnya kan gitu tuh. Udah disemprot sama si Mira.
Ya udah, gue jadi bingung tuh. Gue udah gelagapan. Akhirnya mereka berantem. Setelah mereka berantem, ya udah, gue dibawa pulang ke apart. Kamu kenapa kayak gini? Katanya kamu mau setia sama aku. Tapi kenapa kamu gini? Ya, gue bingung juga jawabnya kan. Ya udah, akhirnya gue meyakinkan dia seperti apa gimana. Karena kan gue memang gak ada perasaan sama si Aunty Mira ini, tapi si Aunty Mira yang ada perasaan sama gue. Tapi kalau sama Lydia memang gue ada perasaan, sama-sama kita ada perasaan bang. Jujur aja kita sama-sama ada perasaan. Jadi gue waktu gue sama Aunty Mira ini flat aja sih, datar aja. Mungkin karena gue nggak pakai perasaan kali ya. Tapi kalau sama si Aunty Lydia ini, gue main puas aja sih. Puas. Ini juga ditambah lagi karena gue punya perasaan. Oke. Nah, setelah itu gue meyakinkan si Aunty Mira ini, dia percaya bang kalau gue itu cuma sukanya sama dia. Tapi di belakang si Aunty Mira ini, gue tetap masih berhubungan sama Aunty Lydia itu. Akhirnya singkat cerita mungkin dia kekesalan sama gue, dia laporin deh tuh gue ke lakinya si Lydia. Oh, Gue dia laporin lah ke lakinya si Lydia. Ya udah, gue kepergok lagi untuk yang kedua kalinya. Pertama gue kepergok sama si Aunty Mira, yang kedua sama lakinya. Habis lah gue di situ bang, dipukul, dihajar, habis-habisan gue. Dan gue sampai di situ udah dipecat, gue udah nggak bisa kerja lagi di situ. Jadi mungkin kecerobohan gue kali ya, yang dulunya gue cuma mikir buat ngidupin keluarga gue di kampung, buat nyokap gue, buat adik-adik gue. Tapi gue pakai perasaan, baper sama si Aunty Lydia ini. Tapi emang asli bang, yahut banget bang. Dari goyangannya, dari ukuran pakaiannya, wanginya itu apalagi anjir. Gue kalau bisa dibilang ya janda, gue mau bang, gue tungguin aja jandanya. Cuman sayangnya kan si suaminya ini yang berkuasa bang, suaminya yang berkuasa, jadi jatuhnya itu si Lydia ini bisa dibilang ya nggak ada apa-apanya dibanding suaminya gitu. Karena yang banyak duitnya itu suaminya, itu juga kafenya itu kafe suaminya sebenarnya. Tapi si Lydia ini yang suruh ngelola, ngurus gitu. Karena dia ngurus beberapa coffee shop, beberapa tempat, jadi agak repot. Makanya dia untuk alibinya dia narik gua untuk bantu-bantu dia di situ. Gitu. Setelah gue dipukul sama suaminya, gue udah nggak bisa tuh bang kerja. Otomatis Tante Mira udah gue diusir juga sama Tante Mira tuh. Gue diusir sama Tante Mira. Gue udah nggak boleh tinggal lagi di apartemen, ya kan? Gue udah bingung tinggal di mana. Singkat ceritanya, gue udah di juga, muka gue masih tuh. Gue ketemu sama teman gue si Dika. Lu kenapa katanya? Kagak, gue habis kecelakaan. Gue bilang kayak gitu. Masa kecelakaan pada biru-biru gini kayak orang habis dipukul? Kagak, gue habis kecelakaan. Gue nggak cerita kalau bahwasannya gue sampai dipukul, ketahuan gitu. Karena gue juga nggak enak juga lah ya kan sama dia. Setelah itu gue cari-cari kosan bang, karena gue udah nggak ada tempat tinggal kan. Kalau gue niat waktu itu sempat gue berpikir gue mau balik aja lah kayaknya gitu. Gue mau balik aja ke kampung. Tapi dengan kondisi gue yang masih bengep-bengep kayak gitu, gue nggak mungkin pulang bang. Ya kan? Akhirnya gue cari kos-kosan. Gue cari-cari kos-kosan. Dan sama si Lydia itu gue udah lost kontak. Kalau Mel Mira udah pasti udah lost kontak. Dia udah ngeblok gue, langsung ngeblok gue saat gue udah tahu kayak gitu. Tapi kalau sama Lydia gue masih cecetan bang. Gue masih chat-chatan, kadang gue masih suka teleponan. Tapi kalau untuk ketemu udah nggak bisa. Ketemu udah nggak bisa karena memang udah dijaga ketat sama suaminya untuk nggak bisa ketemu. Gue sama dia tuh udah nggak bisa ketemu. Gitu. Sampai suatu ketika tuh bang, gue lagi datang, bisa dibilang sayang gue lagi ya. Gue sampai gue main sama si Lydia bang. Gue nonton bokep nih, gue nonton film. Menurut gue kagak ada yang lebih yahut gitu. Mau yang menurut gue sama, tuh kata gue nggak bisa keluar. Gue bilang, gue nggak keluar. Malah yang ada gue lecet. Akhirnya gue berimajinasi, gue ngebayangin kalau gue lagi main sama si Lydia. Baru lah tuh pecah dah tuh. Jadi gue punya kayak bisa dibilang punya imajinasi itu gue harus ngelakuin sama dia gitu. Tapi setelah itu gue sempat ketemu lagi sama dia.
pertama kali, yang terakhir kali mungkin ya, di situ dia mutusin hubungan sama gue. Karena daripada saya harus cerai sama suami saya nggak bisa. Jadi saya tetap memilih suami saya. Mending kita akhirin aja hubungan ini. Kayak gitu. Ya udah akhirnya diakhirin. Udahlah hampa lah gue bang. Jadi gue kadang kalau pas lagi datang sama itu ya udah cuma berimajinasi aja. Ngebayangin gue main sama si Lydia itu. Dengan pakai jari. Ya gue main sabun lah bang. Main sabun. Gue pakai pelicin. Terus sabun dibolong. Enggak. Jadi gue ngebayangin. jadi gue ngebayangin imajinasi gue tuh kalau gue sambil merem lah gitu. Gue ngebayangin sambil gue gini gitu. Terus gue kayak ngebayangin kalau gue tuh lagi di SP sama dia. Terus gue lagi jilnya gitu. Terus gue lagi nyium aromanya dia. Karena itu masih, menurut gue masih kecium aromanya dia itu khas banget bang. Khas banget. Yang pasti bukan menyan sih bang ya. Bawang goreng. Kayaknya bukan bawang goreng, kayaknya ada. Bikin lapar. Pengen dimakan. Nah dari situ tuh gue tinggal di salah satu kosan di Jakarta. Gue mau balik juga, gue mikir bang, dengan kondisi gue yang kayak begini. Adik gue apalagi waktu itu masih mau SMP, mau pindah ke SMP. Gue mikir lagi kan bang, untungnya gue tuh gue masih punya barang-barang pemberian dari Tante Mira itu. Ada motor, ya kan, ada handphone, ada baju-baju, ada sepatu. Ya udah, gue tinggal hidup tuh dari kayak gitu aja, ya kan. Sambil gue cari-cari kerjaan tempat lain. Nah, di saat gue cari-cari kerjaan tempat lain, tapi ada dapat bang, nggak dapat. Gue minta kenalin lagi, cari-cari sendiri, gue nggak dapet. Emang kayak bukan ahlinya kali ya, gue harus dikenalin gitu. Tapi gue mau minta tolong sama si Dika, temen gue juga nggak enak, gitu loh. Karena menurut gue udah ada dikasih jalan, lo masih nggak bersyukur aja gitu kan. Ya udah, alhasil gue jual-jualin itu barang-barang gue. Dari handphone, gue dulu waktu itu punya handphone tuh 2 bang, keluar terbaru. Sepatu, terus jaket, apa aja lah pokoknya. Gue jual-jualin karena gue butuh biaya buat bayar kosan, buat ngirim ke kampung, ya kan. Terus juga ditambah lagi buat gue makan di Jakarta. Dari situ setelah dipukul, gue ngerasa, aduh gimana nih gue jadi ngerasa hidup gue nih kayak tergantung sama orang, bukan dari usaha gue sendiri, gitu bang. Iya dong, jatuhnya jadi gue tuh harus jadi minta sama si Tante Mira, ya kan, atau Onti Mira, atau Onti Lydia. Jadi gue kayak tergantung sama dia. Jadi di saat mereka udah pada nggak ada, gue yang kebingungan. Gue kebingungannya bukan cuma karena buat hidup gue doang bang. Kebingungan di saat gue lagi pengen. Di saat gue lagi kepengennya gue gimana. Tapi di saat gue ngelihat pun, gue agak bisa bang. Karena memang, sumpah dah pokoknya. Gue tungguin dah jandanya itu, Onti Lydia, kalau memang dia nonton. Sampai sekarang tuh masih kayak ngerasa, gue berharap masih bisa dipertemukan lagi sama dia. Tapi itu kemungkinan nggak akan pernah bisa diketemuin lagi. Gitu. Ya nggak apa-apa lah, yang penting aromanya masih sama, masih mulus, juga masih kayak begitu. Ya, dibanding bau menyan ya kan? Akhirnya dari situ setelah gua ngekos, alhamdulillahnya bang, mungkin Allah ini ngasih kepercayaan lagi sama gue dapat kerjaan, gue kerjaan baru, dan gue dapat kenalan cewek, dan ternyata cewek itu adalah anak yang punya kos. Dia baik banget bang, dia perhatian sama gue. Akhirnya gue nyaman juga dong sama dia. Gue pikir udahlah, dari dunia gue yang dulu terlalu glamor gitu ya, gue makan traktir teman-teman gue kayak gitu-gitu, udah gue tinggalin lah. Mungkin saatnya kali ini gue berubah, gue tinggalin dunia kelam gue zaman dulu seperti itu, ya kan. Tapi di saat gue pacaran sama dia, masih ada terbesit di benak gue, ada rasa kangen sama Onti Lydia. Itunya bang, istilahnya yang kagak bisa gue lupa. Itu yahut banget. Sampai akhirnya gue bisa dibilang
pengen punya pikiran untuk si cewek gue ini untuk SP gue. Cuma gue pikir lagi kalau gue kayak gitu ntar malahan jadi berabe, ketahuan sama orang tuanya, gue diusir lagi deh kosannya. Gue mikir lagi kan, hasil udahlah gue tinggalin lah dunia-dunia kayak gitu. Gue hapus-hapusin deh tuh, gue blok-blokin nomor-nomor onti-onti yang memang menurut gue bikin gue suram lah. Ya udah, gue jalanin lah sama si cewek itu. Sampai akhirnya gue ngerasa nyaman, gue juga ngerasa cocok sama dia juga ngerasa cocok sama gue. Singkat ceritanya, gue lamar dia. Dan orang tuanya juga ngizinin. Orang tuanya juga ngerestuin. Dan akhirnya ya udahlah kita priwet segala macem, nyiapin undangan segala macem gitu. Tapi yang bikin gue malah jadi sakit hatinya, si cewek ini tuh selingkuh, Bang. Oh. Selingkuh dari gua sampai dia. Padahal detik-detik di saat kita mau nikah. Ya. Mungkin gua berpikir gini, mungkin itu karma kali buat gua ya. Dulunya yang dulu gue cuman otak gue dulunya cuma duit gitu. Ya udah, yang penting gue bisa duit, orang tua gue di rumah bisa makan, hidup berkecukupan, kontrakan kebayar, adik gue juga sekolah terjamin. Ya udah, gue cuma mikir kayak gitu dulunya. Alhasil di saat itu si cewek gue itu malah selingkuh, dan gue nggak tahu sampai pada akhirnya ya gue juga nggak mau dong. Tapi si orang tuanya itu minta dipercepat pernikahannya, minta dipercepat. Kalau orang-orang Sunda, gue kan emang berasal dari Sunda ya Bang ya. Orang Sunda tuh bisa dibilang kagak mau kalau misalkan udah ditentuin hari baiknya, waktu baiknya, bulan baiknya, nggak bisa diiniin gitu loh. Nah udah, singkat ceritanya dia minta dipercepat, alasannya adiknya mau nikah gitu. Tapi dia nggak bilang kalau posisi dia datang ke rumah minta dipercepat tuh udah hamil. Ya gue bisa dibilang hancurnya gue, ya udah hancur lah. Di saat gue mau serius sama salah satu orang, malahan gue dikecewain kayak begini gitu. Dan gue ngomong sama nyokap gue bilang ya udahlah, niatnya ibadah aja. Tapi dari keluarga gue tuh nggak ada yang namanya harus nikahin anak orang dengan kondisi kayak gitu Bang. Ya udah, akhirnya singkat ceritanya dia berapa minggu dari rumah langsung nikah sama yang kayak gitu. Jadi bisa dibilang mungkin itu karma kali ya Bang buat gua. Karma buat gua yang gua akhirnya sadar bahwasanya nggak semuanya itu harus meluluhkan uang, materi. Uang bisa kita cari, tapi cinta dan kasih sayang yang tulus susah dicari. Kayak gitu. Makanya gue semakin kesini semakin sadar bahwasanya itu emang kita butuh uang, tapi uang itu nggak bisa menjamin semuanya. Masih banyak cara untuk bisa kita membuat kita bahagia gitu. Dan dari trauma itu, dari kejadian itu, kecewa itu gue pelajari. Terus dari rasa kecewa itu gue dapat pelajaran yang menurut gue bisa lebih dewasa lagi untuk menyikapi itu semua. Terus juga dari karma mungkin ya. Karma itu ternyata benar-benar ada. Jadi jangan pernahlah sia-siain wanita yang kalau memang udah benar-benar sayang sama kita, ya udah. Begitupun laki-laki kalau udah sayang udah jangan diiniin gitu. Oke, berarti setelah itu masih menyendiri Bang Ari sendiri. Kalau dibilang masih menyendiri, ya gue masih mencari lah Bang. Gue masih mencari untuk pasangan hidup gue. Gue juga nggak mau harus sendiri terus kayak begini, karena gue mikir nanti di saat gue meninggalnya ataupun akhirnya gue harus seperti apa. Gue juga harus punya pendamping yang ngurusin gue gitu. Ya, kemarin kita buka biru jodoh loh di sini. Walah, mana? Iya, ada di postingan ada kan video postingan. Di postingan itu kita buka biru jodoh gitu. Kali aja ada yang mau kenalan kan. Soalnya penontonnya banyak juga kan ya. Boleh. Kalau misalkan ada yang memang saat ini sedang mencari, boleh lah.
kenalan Boleh ya? bang, boleh kenalan. Tapi gue saat ini carinya tuh yang bener-bener udah mau nikah aja sih bang. Oh, Gue udah nggak mau yang buat main-main lagi. Karena di usia gue seperti sekarang, menurut gue main-main udah cukup. Udah masanya gue untuk serius, untuk mantep, membina rumah tangga, untuk menjalin hubungan suami istri yang memang sesuai dengan syariat Islam. Kalau dibilang pacaran-pacaran bisa dibilang gue dosa lagi bang, tar bang. Udah cukup. Gue yang namanya itu udah sering banget bang, ya kan? Apalagi nyanyi kan. dan yang pasti, dan yang pasti Udah. mau menerima apa adanya Bang Ari. Masa Pasti. lalunya dulu seperti Pasti. apa harus mau menerima gitu. Iya. Keburukan, kebaikannya kayak gitu. Iya, karena kan setiap manusia pasti punya masa lalu, Bang. Setiap manusia punya masa lalu dan gak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Kalau memang lu merasa manusia paling sempurna, ya udah coba deh berhadapan sama gua gitu. Berhadapan sama gua, sesempurna apa sih diri lu itu? Karena di atas lu merasa sempurna, ada yang lebih sempurna. Karena di atas langit ada langit. Ya nggak sih? Iya. Kayak gitu. Dan gue di sini gue ngerasa gue nggak sempurna. Gue juga dulunya pernah bisa dibilang jelek lah, ya kan? Suram masa lalu gue yang kayak begitu. Dan di sini gue udah nggak mau pacaran. Gue pengen bener-bener cari orang yang memang serius. Kalau memang ada, ketemu, cocok, gas lah udah nikah. Oke, tuh teman-teman ya. Kali aja berjodoh dengan Bang Ari ya. Siap. Oke, saya mau bahas tentang permainan nih, Oke. Bang Ari ya. Dulu kan Sobat jadi arisan berondong juga. Iya. Nah di situ otomatis melayani setiap dapat arisan keluar arisan yang keluar dua Dua, nomor. Berarti dua mulai nomor. harus melayani Betul. dua Dua orang. tentong. Dua onti-onti. Dua onti-onti. Itu selama melakukan yang gitu-gituan ya, itu menggunakan pengaman nggak sih Bang? Kalau dibilang menggunakan pengaman, pasti gue menggunakan pengaman. Karena gue juga kan nggak tahu juga ya kondisinya dia itu bersih atau enggak. Gue juga ngeri dan takut juga bahwasanya penyakit gitu. Jadi pasti gue selalu menggunakan pengaman. Bahkan ada salah satu aunty yang memang nggak mau pakai itu bang. Tapi gue ngebujuk, gue juga nggak mau rusak. Gue udah cukup rusak dengan kayak begini, gitu loh. Jadi gue rayu dia, hasil dia bisa nerima, gue harus pakai, kayak gitu. Jadi selama aris itu berlangsung selama 5 bulan, satu bulan dapat 2 gue, untung lah bang, duit dapat ya kan, 2 orang gitu. Cuman pas gue kadang keselnya itu kalau pas gue lagi dapat yang kisut bang. Oh, ya Ya udah. kan namanya aunty-aunty itu nggak selalu mulus, nggak selalu mudah bang. Kadang kisut gitu ya. Gue takut pas dicabutan ngikut. Berarti ini umurnya dari berbagai macam umur ya. Bermacam usia. Jadi nggak harus mereka tuh nggak seumuran. Ada juga yang memang usianya itu waktu itu ada di usia 40-an lebih lah gitu ya. Mungkin yang memang dia nggak perawatan atau gimana. Kadang perempuan juga kalau memang nggak perawatan di usia 30 aja udah kelihatan bang. Udah ngondoy gitu kan. Gitu. Apalagi pas di saat dia baju. Ya elah gue bilang kisut banget kayak baju kagak disetrika. Jadi gue ngerasa aduh kisut banget nih. Kalau bisa ngebut nanti ngikut kagak nih kulitnya gitu. Oh, gitu. Iya jadi bervarian bang, bermacam-macam. Bisa dibilang gue penjajah waktu itu ya. Karena setiap orang. Terus ada juga yang memang belum dia apa-apain, baru gue doang bang, baru gue jil doang. Dia udah pecah. Udah pecah gitu, maksudnya udah keluar gitu. Oh, udah berair-air. Udah berair-air gitu kan. Ya, masukinnya juga becek banget. Jadi kayak nggak enak lah kalau yang kayak gitu kan jadi becek bang, gimana sih ya, kagak enak lah. Gue lebih suka tuh permainan yang memang di saat gue diiniin dia udah yang gitu-gitu bang. Gue asli gue kalau udah denger yang kayak begitu bang, naik gue naik. Tapi zaman-zamannya gue sama si Aunty Lydia itu, ini nggak pakai kita balik lagi ke situ bang. Jadi pas ke si Aunty Lydia itu, dia udah wangi, bersih. Hanya, aduh bang, udahlah, nggak ada tanding, tiada banding antara ada dan tiada. Ada pokoknya dia
Nah, kalau Onti Mira sama Onti Lydia ini umurnya Bisa sama? dibilang terpaut jauh. Terpaut jauh. Kalau waktu itu si Onti Lydia itu di kisaran 35 ke atas kayaknya. Tapi masih kalau muda. yang itu udah hampir mendekati 40 gitu. Oh, Cuma masih seger-seger lah segitu iya, ya. cuma pertanyaannya gini, bukan pertanyaan. Cuman kalau si siapa? Aunty Mira ini kan statusnya joken, Mm-mm. janda. Tapi kalau si Aunty Lydia ini statusnya punya suami gitu. Tapi si Aunty Mira ini dia punya anak gitu. Sama-sama dua-duanya juga punya anak gitu. Tapi anak-anaknya si Aunty Mira ini yang udah pada seumuran gua malah kadang gitu. Dan gue nggak ada hasrat sih sebenarnya waktu itu pertama kali gue ketemu sama dia tuh nggak ada dia mau baik sama gue, beliin gue ini, beliin gue itu. Untuk rasa gue muncul nggak ada sama sekali sih. Tapi kalau sama Aunty Lydia itu bisa dibilang pertama kali ketemu gue udah stroke. Bodinya bang, yahut banget sumpah. Bodinya itu cakep, ukurannya bang. Ah lo kalau juga kalau ngeliat pastinya lu mau bang. Gue yakin pasti mau. Kalau dibilang tobrut ya mungkin kalau istilah sekarang tobrut kali ya bang ya, istilah sekarang tobrut. Tapi kalau dulu mah ya gue bilang pokoknya kalau dulu mah istilah kasarnya tuh yang mon gitu bang. Oke. Wanginya itu Oke. Nah, ini terakhir Bang Ari. ya Biasanya kan kita ya kalau misalkan nongkrong di suatu tempat suka ngelihat nih ada sekumpulan tante-tante lagi yang makan juga ya gitu. ya. Itu dari yang pernah Bang Ari jalani gitu. Bisa ketahuan nggak sih atau bisa kelihatan nggak sih mana-mana tante-tante Ya, gitu? haus-haus Ya. kelihatan lah bang, kelihatan lah. Oh. Gue udah bisa ngelihat maksudnya kayak yang wah ini gampang nih, ini gampang nih gitu, ini bisa nih gitu. Cuma karena gue berpikir udah bukan masanya gue lagi tuh bang, Oke. kayak gitu. Bahkan gue malah pengen buka agensi, zaman dulu gue pengen buka agensi tuh. Ya udahlah, kayak si Dika tuh temen gue kan, jual yang kayak gitu dia dapat duit banyak, bisa liburan kayak gitu ya kan. Sempat kebesit di pikiran gue kayak gitu. Cuman gue pikir udahlah cukup gue aja yang rusak, jangan pernah ngerusak orang lain lagi. Jatuhnya kan gue jadi dijebak kan kalau kayak gitu. Karena gue nggak dikasih tahu kerjaan gue apa, ya kan? Gue nggak dibilangin kerjaan gue apa. Cuman dia bilang cuma nemenin makan, ngobrol, dapet cuan banyak, gitu. Tahu-taunya gue dibawa ke hotel. Ciri-cirinya? Ciri-ciri apa? Ciri-ciri kalau itu tante-tante. Kalau ciri-ciri tante kesel itu biasanya dia tuh yang pada lenje-lenje bang sekarang mah. Yang pada lenje-lenje itu yang pada genit-genit gitu kan, minta foto-foto gitu-gitu. Oh. Itu tuh yang udah yakin kalau misalkan ini, gue udah yakin kayak gitu. Tapi kalau memang dia bilang enggak, gue sih percaya, gue yakin dia juga pasti begitu. Gampang lah dia bisa dibawa kayak gitu. Apalagi kalau memang udah perkumpulan yang namanya arisan, sosialita, udah pamer-pamer ini itu, gue yakin bang. Udah nggak mungkin dah dia bisa dibilang baik-baik. Karena gue juga bukan orang baik-baik ya intinya. Gue juga bukan orang baik-baik, tapi gue bisa tahu lah. Gue juga kalau misalkan sekarang memang masih mau begitu, bisa aja. Cuman gue mikir udah bukan masanya. Gue udah bukan masanya. Mau sampai kapan gue harus seperti itu? Udah cukup dosa-dosa dulu yang udah gue lakuin, udah gue perbuat, udah cukup. Jadi saat ini udah ada masanya gue harus berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Karena untuk kayak begitu, ya mau sampai kapan? Gak ada habisnya bang. Iya. Kalau kita ngikutin, mikirin duit itu gak ada habisnya. Betul. Ya kan? Jadi mendingan kita cari yang benar-benar serius, yang bisa terima kita padanya. Makanya sekarang gue jadi kayak sekarang berpikir, apa ada sih yang mau sama gue dengan masa lalu gue yang seperti ini. Dan kadang gue juga suka mikir di saat nanti gue punya pasangan, apakah gue harus jujur sama pasangan gue ini yang notabene dulu gue sempet begini. Baiknya seperti apa, gue pikirin juga sih. Kayak gitu. Oke, Bang Ari, terima kasih Ya. buat waktu dan buat keluh kesahnya. Mungkin Ya. terakhir sebelum kita akhiri podcastnya, ada yang mau ditambahkan lagi nggak nih? Pesan-pesannya mungkin ke penonton di rumah.
Kalau untuk pesan-pesannya untuk yang nonton di rumah, intinya besar kecilnya rezeki yang kita dapat disyukuri aja. Jangan pernah banyak mengeluh, karena kalau kita hanya mikirin uang, uang dan uang itu nggak ada habisnya. Jadi kecil disyukuri, besar ya dinikmati. Jadi jangan sampai kita tuh lupa akan bersyukur apa yang sudah kita dapat. Gitu. Jangan sampai kayak kalian tuh menyesal seperti gue sekarang lah. Sampai di usia sekarang gue belum dapetin juga, Bang. Belum dapetin juga. Amin ya, mudah-mudahan Bang setelah Amin. ini ada Amin. jodohnya ya. Amin, Bang amin. Ari. Dan pesan juga buat teman-teman di rumah, penonton di rumah semuanya. Jadi tontonan ini bukan untuk tontonan anak di bawah umur. Jadi pastikan sekali lagi buat penonton di rumah, pastikan umur kalian sudah di atas 21 tahun ke atas. Buat yang baperan, buat yang tersinggung, buat yang ahli surga, jauh-jauh dari tontonan ini. Jangan pernah ditonton tayangan-tayangan yang saya bawakan. Oke. Buat teman-teman juga yang mungkin punya pengalaman menarik dan ingin berbagi cerita di channel YouTube Ale Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683, atau teman-teman juga bisa mengirimkan cerita kalian melalui email di ale@jejakbackpacker.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Ari, terima kasih Sama-sama, Bang. buat waktu, buat ceritanya, buat yang kinis-kinisnya, Iya. tobrutnya, Yang wangi-wanginya itu. wangi bawang goreng. Oke, sampai jumpa.